Di awal film, kita akan diceritakan pada sebuah kisah di mana pada zaman dahulu ada seorang dewa berwujud titan yang kekuatannya sangatlah dahsyat dan bisa menghancurkan alam dengan seketika. Karena titan itu dianggap berbahaya, anak-anaknya sendiri yang diberi nama Zeus, Poseidon, dan juga Hades lalu mengambil sebuah tindakan di mana Zeus memerintahkan saudaranya Hades untuk menciptakan Kraken yang nantinya akan menjatuhkan kekuasaan ayahnya. Setelah keberhasilan itu, mereka bertiga lalu membagi wilayah kekuasaan menjadi 3 bagian, di mana langit dikuasai oleh Zeus, laut dikuasai oleh Poseidon, sementara dunia bawah atau neraka dikuasai oleh Hades yang ditipu oleh Zeus keluar dari Olympus. Zeus sendiri kemudian menciptakan manusia untuk menyembahnya, dan karena doa-doa dari manusia itu, kekuatan Zeus pun semakin bertambah. Seiring berjalannya waktu dan dibalik kesengsaraan yang dirasakan manusia, doa-doa pun mulai ditanggalkan oleh manusia, dan para dewa yang dulu diagung-agungkan kini dianggap tak berguna. Maka dari itu, manusia pun mulai memberontak dan mengganti doa-doa menjadi sumpah serapah untuk para dewa. Di suatu hari, seorang raja bernama Akresius dari kerajaan Argos melampiaskan amarahnya pada para dewa, di mana pada saat itu ia mulai mengumpulkan pasukan. Namun, hal itu ternyata tak membuat Zeus cukup murka untuk melawannya, karena Zeus sendiri masih memiliki cinta kasih pada manusia. Untuk memberi hukuman pada Raja Akresius, Zeus lalu menjelma menjadi sosok Raja Akresius dan memperkosa istrinya yang bernama Dana. Hal itu ternyata membuat Raja Akresius menjadi murka pada istrinya, dan karena hubungan itu, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Perseus. Akresius lalu memutuskan untuk menghukum istri dan juga Perseus dengan cara dimasukkan ke dalam peti dan dijatuhkan ke dalam laut. Namun, perbuatan Raja Akresius ternyata menyebabkan kemarahan Dewa Zeus, hingga dengan kesaktiannya ia pun mengutuk Akresius menjadi buruk rupa. Beberapa bulan setelah peristiwa tersebut, peti itu ditemukan oleh seorang nelayan yang bernama Spyros, yang sangat terkejut saat mendapati kalau peti itu berisikan bayi dan seorang wanita yang sudah meninggal. Kejadian itu tak lepas dari campur tangan wanita bernama Io yang merupakan seorang pendeta dari Argos dan merupakan korban perkawinan Zeus yang dikutuk oleh dewa sehingga dia tak mempunyai keterbatasan usia dan mampu mengetahui apapun yang terjadi di dunia. Io sendiri mempunyai rencana untuk menentukan takdir Perseus yang akan menyelamatkan kerajaan Ios dari malabahaya. 12 tahun kemudian, Perseus yang kini sudah dewasa terlihat sedang melakukan aktivitasnya sebagai nelayan. Tapi saat mereka sedang mengeluh karena tak ada hasil yang didapat, para pasukan kerajaan Argo tiba-tiba menghancurkan patung dewa Zeus yang menandakan bahwa mereka masih berperang melawan para dewa. Karena kejadian itu, tiba-tiba awan menjadi gelap dan muncul beberapa makhluk mengerikan dari dalam lautan. Makhluk itu ternyata adalah Hades, dan Hades kesal karena manusia telah menantang para dewa yang kini tak mau lagi berlutut kepadanya. Dengan mudah, Hades membantai mereka semua. Tapi pada kejadian itu, Perseus dan keluarganya yang hanya melihat tiba-tiba juga diserang oleh Hades dan mengakibatkan kapal yang dipakainya tenggelam ke dasar laut. Melihat keluarganya tenggelam, Perseus pun mencoba untuk menolongnya. Tapi karena kapal itu tenggelam cukup jauh, ia pun tak mampu melakukannya. Perseus berhasil naik ke permukaan, tapi karena ia sangat kelelahan, ia pun menjadi pingsan dan ditemukan oleh sebuah kapal dari kerajaan Argos. Di sisi lain, tepatnya di sebuah tempat bernama Olympia, para dewa berkumpul untuk membicarakan tentang perlawanan manusia. Tapi di sela-sela pertemuan itu, Hades tiba-tiba muncul untuk menyarankan Zeus bahwa ia harus bertindak tegas pada manusia yang telah menghinanya.
Awalnya Zeus menolak usulan tersebut karena ia masih membutuhkan doa-doa dari para manusia. Namun karena tindakan manusia sudah kelewatan, ia pun akhirnya menyetujuinya. Di sisi lain, Perseus yang tadi ditemukan oleh para pasukan Argos kini dibawa ke istana untuk mengikuti sebuah perayaan atas runtuhnya patung dewa Zeus. Di sana, raja dan ratu yang telah menggantikan masa-masa Raja Akresius secara terang-terangan menantang para dewa, dan ratu yang sombong juga membandingkan kecantikan anaknya yang bernama Putri Andromeda dengan Dewi Aphrodite yang dipercaya adalah wanita tercantik di dunia. Andromeda sendiri sebenarnya tak suka dengan sikap kesombongan orang tuanya itu yang bisa saja memicu kemurkaan para dewa dari Olimpia. Tapi belum saja ia selesai berbicara, tiba-tiba kumpulan awan gelap muncul di depan mereka semua, dan seketika para prajurit kerajaan yang menggunakan logam langsung terserap ke dalam dan tak meninggalkan satupun pasukan di sana. Hades mengutuk kelakuan umat manusia yang tak tahu rasa bersyukur kepada dewa, dan dengan seketika ia pun mengubah Ratu Argos menjadi nenek tua yang buruk rupa. Ancaman Hades tak sampai di sana saja, karena ia juga memberikan ancaman pada penduduk Argos bahwa ia akan melepaskan Kraken yang dulu pernah mengalahkan Kronos untuk menghancurkan kota Argos. Tapi walau begitu, Hades tetap memberikan sebuah pilihan, yang mana jika Andromeda mau dijadikan tumbal, maka ia akan menghentikan aksinya. Setelah mengatakan semua itu, Hades lalu pergi dari tempat itu. Namun sebelum pergi, ia sempat mengatakan bahwa Perseus sebenarnya adalah anak haram dari Zeus. Mendengar hal itu, Perseus pun menjadi tumbal dari kemarahan manusia. Tapi di saat ia akan dibunuh, sang raja tiba-tiba menghentikannya dan berinisiatif meminta pertolongan pada Perseus untuk menyelamatkan penduduk Argos dari kemusnahan. Hal itu ia lakukan bukan tanpa alasan, karena Perseus adalah salah satu bagian dari dewa dan kemampuannya mungkin bisa diandalkan. Kabar keberadaan Perseus sebagai demigod akhirnya sampai kepada Zeus, dan Dewa Ares mengatakan bahwa Perseus adalah anak kandung dari Zeus yang lahir dari hubungannya bersama manusia bernama Danae di masa lalu. Sin kemudian kembali ke dalam istana Argos, di mana pada saat itu Perseus sudah meyakini dan mempercayai takdirnya untuk membunuh Kraken, hingga ia berjanji kepada Raja Argos bahwa ia akan membantunya untuk menyelamatkan Argos dari kehancuran. Io lalu memberikan informasi kepada Draco, sang panglima perang, di mana cara salah satunya agar Perseus bisa membunuh Kraken yaitu melalui bantuan penyihir yang berada di wilayah Stigma, yang mana dalam mitologi Yunani disebutkan bahwa tempat tersebut merupakan lokasi Kraken mengalahkan para Titan. Di sisi lain, Hades terlihat menghampiri seseorang yang telah lama tinggal di sana, dan tak lain tak bukan, ia adalah Raja Akresios yang telah dikutuk oleh Zeus dan mengurung dirinya sendiri di dalam penjara. Di sini, Hades mengatakan kalau Akresios mau membebaskan dendamnya pada Zeus, ia harus mengikuti perintahnya untuk membunuh Perseus sebagai anak Zeus. Akresios yang setuju lalu diberikan kekuatan kegelapan oleh Hades, dan perjalanan ia untuk membunuh Perseus pun dimulai. Sin kembali memperlihatkan rombongan pasukan Draco yang saat itu sudah berjalan ratusan kilometer ke arah utara. Di sela-sela peristirahatan itu, Draco mencoba mengajari Perseus berlatih ilmu pedang untuk meningkatkan skill bertarungnya. Namun ilmu-ilmu itu mampu dipelajari dengan cepat oleh Perseus, karena darah dewa yang mengalir di dalam dirinya membuat Perseus menjadi manusia yang istimewa. Di sisi lain, Zeus yang sekarang sudah mulai percaya tentang keberadaan anaknya itu lantas berniat memberikannya bantuan dengan mengirimkannya pedang khusus yang ditempa langsung dari Olimpia. Zeus juga memberikan kuda terbang legendaris yang bernama Pegasus. Namun hadiah-hadiah dari ayahnya tersebut tak membuat Perseus takjub sama sekali, karena dia lebih memilih untuk menjadi manusia biasa dan bukanlah sebagai dewa.
Di waktu yang sama, dua prajurit kerajaan Argos yang sedang mencari Perseus tiba-tiba saja diserang oleh sesosok makhluk yang ternyata adalah Raja Acrisius. Dengan kekuatan saat ini, ia mampu membunuh kedua prajurit itu dengan sangat mudah. Dan mendengar kejadian itu, Perseus langsung menghampirinya dan pertarungan antara Perseus melawan Acrisius pun tak dapat terhindarkan. Perseus yang mempunyai darah dewa mampu menahan semua serangan Acrisius, dan di saat Draco serta pasukan lainnya datang, ia segera membantu Perseus dan berhasil menyelamatkan Perseus dari kematian. Acrisius yang kalah telak langsung berlari ketakutan, namun karena darahnya sudah tercemar oleh kekuatan Hades, darah-darah itu pun berubah menjadi kalajengking raksasa yang langsung menyerang Perseus beserta pasukannya. Hewan-hewan raksasa itu membuat Raja Acrisius mampu meloloskan diri dari pengejaran pasukan Argos, sementara para pasukan Argos sendiri mulai berguguran karena diserang oleh kalajengking itu. Kekuatan dan jumlah yang semakin banyak membuat para manusia tak bisa bertahan lebih lama lagi, dan di saat mereka sudah berpasrah diri, tiba-tiba makhluk aneh yang disebut sebagai jin mampu mengendalikan kalajengking itu dan membuat Perseus selamat dari serangan itu. Di sini keadaan Perseus sebenarnya tidak baik-baik saja karena pada saat pertempuran ia sempat digigit oleh Acrisius dan hal itu membuat tangannya terinfeksi sangat parah. Melihat hal itu, Jin pun akhirnya menolong Perseus menggunakan sihir api biru yang menyala di tongkatnya. Namun karena tak ada yang mengerti apa yang dilakukan oleh Jin, para pasukan malah menangkapnya. Di sini, Jin pun akhirnya menjelaskan kalau sebenarnya ia hanya ingin mengobati Perseus dari lukanya itu. Karena selama ini Jin ternyata juga telah dikutuk oleh para dewa, sehingga ia pun berencana untuk membalas dendam dan bergabung bersama Perseus dan juga aliansinya. Singkat cerita, perjalanan mereka menuju tempat para penyihir pun dimulai, di mana saat itu mereka menggunakan kalajengking sebagai kendaraan. Sesampainya di sana, mereka langsung menanyakan kepada para penyihir itu tentang bagaimana cara untuk mengalahkan Kraken. Tapi situasi tiba-tiba berubah menjadi mencekam saat para penyihir itu tak mau memberitahukannya, kecuali dengan satu syarat, yaitu meminta mereka menyerahkan seorang tumbal. Tapi karena Perseus sangatlah cerdik, ia pun berhasil mencuri mata itu dari salah satu penyihir yang memegangnya. Dengan mata itu, Perseus lalu mengancam mereka untuk memberitahukan sebuah informasi cara untuk mengalahkan Kraken. Dan karena terpojok, penyihir itu pun mengatakan kalau sebenarnya tak ada makhluk apapun yang bisa mengalahkan Kraken. Tapi ada satu cara yang patut dicoba, yaitu menggunakan kesaktian salah satu makhluk bernama Medusa yang bisa mengubah makhluk apapun hanya dengan melihatnya. Mendengar hal itu, Io pun lantas memberitahukan kepada Perseus kalau Medusa merupakan manusia berbadan ular yang dulunya adalah wanita biasa yang sangat cantik. Tapi karena kecantikannya itu, Medusa pun menerima kutukan dari Dewa Athena yang merasa tersaingi. Di perjalanan menuju ke sana, Zeus akhirnya menemui Perseus untuk pertama kalinya, di mana di sini Zeus memberikan satu keping koin emas kepada Perseus yang nantinya dapat digunakan untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sebuah sungai, Perseus kini mengetahui kalau koin emas tersebut digunakan sebagai alat pembayaran kepada makhluk yang bernama Cameron yang bisa mengantar mereka menyeberangi sungai itu. Di dalam perjalanan itu, Io selalu berpesan kepada Perseus agar ia selalu menghindari tatapan mata Medusa dan sebisa mungkin memotong kepala Medusa yang nantinya akan digunakan untuk membunuh Kraken. Sesampainya di tempat tujuan, perasaan takut pun mulai menghantui mereka, sampai-sampai mereka melarang Io untuk ikut masuk ke dalam tempat tersebut. Di pertarungan itu, Medusa berhasil membantai satu persatu para pasukan Argos, di mana salah satunya terkena anak panah dari Medusa dan jatuh ke jurang dengan mengenaskan.
Kondisi tersebut membuat Perseus dituntut berpikir lebih cepat untuk mengalahkan Medusa. Apalagi percobaan strategi yang dilakukan Jin untuk bisa menggal kepala Medusa tak pernah berhasil. Sampai suatu ketika, Jin yang sudah putus asa sengaja membiarkan dirinya tertangkap oleh Medusa dan langsung meledakkan dirinya saat itu juga. Kejadian itu membuat Medusa sedikit melemah dan hal tak terduga kembali terjadi saat Draco tiba-tiba membantu Perseus dengan cara memotong stalagmit yang menggantung di atasnya hingga patahan dari stalagmit itu tepat menusuk ekor Medusa. Momen itu tak dibuang percuma oleh Perseus yang dengan segera langsung memenggal pada Medusa dan membuat kepalanya terpisah dari tubuhnya. Rintangan yang dihadapi Perseus ternyata tak sampai di sana saja, karena setelah keluar dari gua, ia mendapati sosok Acrisius yang tiba-tiba muncul dari tempat itu dan berhasil menusuk Io dengan seketika. Acrisius yang saat ini dalam kondisi prima terus menyerang Perseus secara membabi buta, sehingga membuat pedang dan perisai dipakai Perseus pun hancur berkeping-keping. Dalam posisi terpojok, Perseus terpaksa menggunakan pedang dewa pemberian ayahnya, dan efek dari pedang itu ternyata mampu membangkitkan kekuatan dewa yang berada di dalamnya. Io yang sekeras sempat meminta Perseus agar tetap menjadi dirinya sendiri, serta melanjutkan perjuangannya untuk menyelamatkan kerajaan Argos. Setelah perkataan itu, Io pun hancur menjadi cahaya. Beberapa saat kemudian, kuda terbang bernama Pegasus tiba-tiba datang ke sana dan segera membawa Perseus pergi ke kerajaan Argos. Di sisi lain, para penduduk Argos yang sudah hopeless dengan keadaan itu langsung menangkap Andromeda untuk dijadikan tumbal. Sementara di Olympia sendiri, ketegangan antara Hades dan Zeus kian terasa karena Zeus akhirnya menyadari bahwa selama ini Hades telah merancang skenario kekacauan ini. Tapi di sini Zeus memperingatkan Hades bahwa Perseus akan mampu menyelamatkan umat manusia dan menggagalkan semua rencananya. Hades yang tak mau rencananya gagal langsung pergi menghadang Perseus yang pada saat itu sudah hampir sampai di kota Argos. Sayangnya, ia tiba-tiba diserang oleh gerombolan Furious yang sengaja dikerahkan Hades untuk mencuri kepala Medusa. Di saat yang sama, Kraken yang sudah dipanggil Hades mulai menghancurkan kerajaan Argos, dan serangan tentakel yang besar itu berhasil meluluhlantakkan bangunan-bangunan yang ada serta membunuh sebagian rakyat Argos yang tak berdosa. Setelah sekian lama melakukan pengejaran, akhirnya kuda terbang Pegasus mampu menyaingi kelincahan gerombolan Furious dan berhasil mengambil kembali kepala Medusa yang sebelumnya telah dicuri. Beberapa saat kemudian, Kraken yang tadinya ada di bawah air kini sudah menampakkan wajahnya dan akan menelan Andromeda yang dijadikan tumbal. Untungnya Perseus berhasil datang tepat waktu dan langsung mengarahkan kepala Medusa tepat ke wajah Kraken tersebut. Dengan seketika, Kraken itu berubah menjadi batu, dan batu yang mengeras perlahan hancur lebur berjatuhan ke dalam lautan. Setelah kejadian itu, Hades lalu kembali menantang Perseus, dan momen itu menjadi waktu yang tepat karena di saat yang sama Perseus melemparkan pedang dewanya ke atas langit, yang mana hal itu menciptakan petir dewa Zeus yang mampu melemparkan tubuh Hades kembali ke dalam neraka. Setelah semuanya selesai, Perseus lalu menolong Andromeda yang tenggelam ke dasar lautan. Untungnya, ia berhasil menolong Andromeda, dan sebagai rasa terima kasih kepada Perseus, Andromeda meminta Perseus untuk menjadi seorang raja di Argos. Tapi karena hal itu bukanlah yang diinginkan oleh Perseus, ia pun menolaknya. Oke guys, itulah dia alur cerita film dari Clash of the Titan yang dirilis pada tahun 2010. Semoga film ini bisa mengisi waktu kalian ya. Dan saya dari Nomad, sign out.